Hai minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen misteri nyata yang ke-15. Judulnya Ayah. Kenapa jadi kayak Aulion? Nggak, soalnya ini ayah, tapi tuh ada tanda tanya di belakang. Jadi kita bacanya tuh gimana? Ayah, ayah, ayah. Udah paling bagus emang nadanya Aulion. Ya, jadi ini dipublish pada hari Jumat 30 Oktober 2015. Ini ada gambarku di sini dan digambar di hari yang sama ternyata. Terus keterangannya ini baru aja gambar secara mendadak, jadi tolong dimaklumi. Emot Pac-Man. Dulu menggambar mendadak pun bisa ngebentuk kayak gitu ya. Kenapa tanganmu lemes banget ketika umur segitu sih, Nap? Aneh. Sekarang gak bisa tahu. Sekarang kalau gambar tuh gak selemes itu. Maaf ya, suaraku agak hilang. Semoga tetap jelas. Padahal aku baru maraton cerpen ketiga, tapi suaraku tiba-tiba udah hilang. Ya langsung aja kita baca ya. Hai, namaku Crescentia L. Umurku 15 dan saat ini aku hampir lulus SMP. Langsung saja ke intinya. Kejadian ini bermula saat aku berumur 13 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 8 SMP. Siang itu setelah pulang sekolah, aku melihat penampakan aneh yang sempat membuatku merinding. Padahal baru saja aku berjalan masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba saja aku melihat sesosok pria berbaju hitam sedang berdiri di kebun samping rumahku. Sosok itu berdiri membelakangiku sehingga aku tak dapat melihat wajahnya. Awalnya aku kira sosok itu adalah ayahku, karena kebetulan ayahku sedang tidak ada di toko saat aku memasuki rumah. Aku lalu berjalan mendekat ke arah jendela, hendak memanggilnya. Saat sudah dekat, aku mulai memanggilnya. Pah, Pah, Papa, lagi ngapain di situ, Pah? Kok nggak nungguin toko daripada cuma berdiri di situ? Sosok itu diam, tak meresponku. Karena bingung dengan tingkah aneh ayahku, aku mencoba memanggilnya dengan lebih keras. Pah, Papa, Pah, dipanggil-panggil kayak. Pah, Pak. Belum sempat aku berteriak, tiba-tiba ayahku datang dari toko depan dan bertanya padaku. Kamu sih manggil-manggil siapa? Aku bingung dan langsung melihat ke arah jendela. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu aku bertanya pada ayahku, barusan sih papa kemana? Ayahku menjawab, habis beli pulsa di dekat pasar. Spontan aku langsung berkata, loh, terus yang barusan berdiri di situ siapa? Bukan papa, no. Ayahku tertawa dan berkata, paling halusinasi. Lalu ayahku berjalan kembali ke toko dan meninggalkanku dalam kebingungan. Tamat. Jeng 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 jeng. Aku masih inget ini sosoknya kayak apa. Persis banget. Papaku tuh punya satu set setelan yang hitam. Jadi pakai topi hitam, pakai jaket hitam, dan pakai celana training hitam, dan pakai sandal jepit Daimatu yang pernah aku review lah itu pokoknya. Pakai setelan kayak gitu di belakang rumah.
bukan di belakang rumah, di samping rumah, karena kebunku itu kan samping rumah sampai ke belakang rumah. Nah itu di samping rumah. Serius, itu tuh dari potongan rambut, postur tubuh, tinggi badan, pokoknya semuanya itu persis sama papaku. Makanya aku manggil-manggil tuh aneh ketika dia nggak nengok ke belakang, karena biasanya aku cuma jalan pulang pun tasku kan udah gemerincing, itu biasanya udah kedengeran sampai ke kebun. Tapi kok dia nggak denger, sampai aku teriak-teriak pun dia nggak denger. Kukira kan lagi ngelamun atau kenapa gitu kan, takutnya kesurupan atau gimana. Ternyata bukan papa. Lah siapa coba itu? Ya ampun, itu serius. Itu masih jelas banget di otak, di memori. Sosoknya pokoknya persis banget sama papa. Dan itu pertama kalinya aku lihat yang persis banget sama papa sih. Biasanya tuh pasti ada janggal-janggalnya lah, tapi ini tuh persis. Dan dia tuh lebih anehnya lagi, berdirinya itu di spot yang biasa papa tuh berdiri di situ, kayak di pertengahan antara bunga apa ya itu, aku lupa namanya. Pokoknya ada satu pohon yang ditanam di drim gitulah, di drim. Nah terus di perbatasan itu ada tanaman stroberi. Nah papaku itu sering berdiri di pertengahan antara pohon ini dan pohon stroberi, jadi kayak di tengah-tengahnya gitu. Nah di spot itu dia berdiri di situ. Nggak terlalu menakutkan sih, tapi nggak tahu kenapa aku tadi tulis di situ membuatku merinding ya. Padahal nggak serem sih, menurutku nggak serem sama sekali, hanya membingungkan aja. Dan lagian itu cuma muncul satu kali, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah muncul lagi, cuma satu kali waktu itu aja. Lagian nggak tahu dia mau ngapain, tujuannya apa, nggak jelas banget. Udah gitu cuma anteng lagi, kayak ngeselin. Makhluk-makhluk kayak gitu tuh yang ngeselin, nggak jelas maunya apa gitu, bikin nambah-nambahin pikiran. Dan orang tuaku ya emang kayak gitu, emang nggak percaya kalau aku bisa lihat yang aneh-aneh terkadang. Terutama waktu kelas 8 ya, itu aku bener-bener mengalami masa-masa yang berat, karena setiap hari, setiap saat tuh aku bisa lihat. Dan karena lihatnya itu nggak jelas, kayak nggak bisa detail gitu loh, kayak ngelihat tapi secara mendadak. Dan aku sering cerita tapi selalu dibilang itu halusinasi, dan selalu yang disalahkan itu penyakit mental, karena dikira gara-gara aku korban broken home, jadi mentalku bermasalah dan menimbulkan halusinasi semacam itu. Dan lebih sering aku dianggap sebagai anak yang caper ke orang tua. Ketika aku coba cari bantuan, misal ke gereja atau ke tempat lain, hasilnya juga sama aja, dianggap caper dan dianggap hal yang biasa. Aku sempat didoain, itu pun karena aku cerita ke mamahku, dan mamahku tuh telepon ke saudara dan saudara menyampaikan ke pihak gereja. Tapi ketika prosesi wawancara itu kayak aku ngerasa dipandang sebelah mata, dan mereka cuma doain ya ala kadarnya gitu loh, kayak nggak percaya gitu loh. Jadi sejak itu aku ya udahlah, aku pasrah aja, kayak ya udah, kalau aku emang bisa lihat ya udah, kalau emang aku bisa ngerasa aneh-aneh ya udah. Aku anggapnya itu beneran halusinasi, karena kalau aku menganggap itu nyata,